Pernahkah kamu mendengar nama asing tapi kisahnya akrab dan nyata di hati kita? Pernahkah kamu merasakan sesuatu dan merasakan jauh dari seseorang itu, tapi hatinya mewakili kita? Ini adalah kisah Zohran Mamdani, pria muda berasal dari New York. Dia mewakili kita mengubah sistem dengan manusiawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya lur semuanya? Semoga kalian baik-baik aja ya. Ketemu lagi bareng Mumpa Strength. Lur, aku mau ajak kamu untuk menyelami kisah yang nyata kemarin yang heboh di berita dunia, itu di mana seorang politikus muda yang progresif memenangkan parlemennya sebagai wali kota di Queens, New York. Bayangin, alhamdulillahnya dia sebagai muslim pertama ya lur, ya lo aku ikut seneng karena luar biasa pokoknya Zohran Mamdani. Nah, kisahnya begini lur. Zohran Mamdani memang hidupnya itu sebenarnya dulu dia sebagai imigran ya, orang tuanya maksudnya. Ketika Zohran lahir itu di New York pada tahun 1991 lur, itu ibunya yang dari India bernama Mira Nair itu kan sebagai sutradara terkenal atau kondang lur di India. Dia pernah meraih Oscar ya lur. Terus bapaknya Mahmud Mamdani itu dia profesor lur, nggak tanggung-tanggung kan. Dia jabatannya tinggi di akademisnya. Terus 20 tahun kemudian Zohran Mamdani itu tidak mengikuti jejak orang tuanya lur. Dia lebih memilih mengikuti hati nuraninya yaitu sebagai aktivis lur. Ya memang pilihan anak kan beda-beda ya lur. Dia nggak menginginkan aktris, nggak menginginkan sebagai profesor, tapi nggak apa-apa lah, yang penting berguna bagi nusa dan bangsa ya. Nah, Zohran Mamdani itu langsung terjun ke warga ya lur, membantu warga, terus sebagai organizer, intinya pokoknya apa yang ada permasalahannya di warga, itu Zohran selalu ikut membantu ya lur, karena memang jiwanya aktivis waktu itu. Saat rumahnya warga digusur lur, Zohran lah yang membantu mereka untuk menuntaskan dan memecahkan masalah ya lur, serta merangkul warga untuk tidak bersedih. Akhirnya setelah berdiskusi panjang bersama keluarga dan memikirkan dengan matang, Zohran mencalonkan diri di tahun 2020 lur. Dia mencalonkan diri menjadi anggota legislatif di bagian New York lur. Nah, lawannya juga nggak kaleng-kaleng lur. Dia udah langganan jadi wali kota lur, bayangin. Dia namanya Arafela Simotas. Dia mempunyai dukungan penuh dari semua partai. Tapi Zohran itu nggak kalah semangat dan dia punya taktik jitu serta ide yang bagus. Zohran itu menggunakan model door to door. Dia dengan sendirinya pergi ke rumah warga, ngetuk pintu satu-satu, kemudian dia menanyakan apa keluhannya serta permasalahannya di warga itu apa. Dan dia memberikan solusi akan ada sewa rumah, perbaikan air dan pajak, serta memberikan solusi yang terbaik untuk warga. Alhamdulillah bukan sebuah keberuntungan tapi kemenangan yang hakiki, warga itu memilih Zohran. Nah, saat itu Zohran berkata kurang lebihnya begini, saya di sini, saya hidup di sini, punya tempat. Hingga tiba saatnya di tahun 2025 lur, warga yang mulai capek karena lihat kondisi serta harga serba mahal lur, itu dari harga yang penyewaan rumah menjadi naik, terus naik bis aja mahal, terus orang kaya di sana menjadi semakin kaya raya. Gimana rakyat nggak panik, gimana rakyat nggak menjadi miskin atau kecekik? Ya jelaslah miskin banget. Itulah Zohran akhirnya maju lur. Dia ingin mencalonkan diri menjadi wali kota lur. Karena di New York itu prosesnya panjang, sebelum mencapai secara resmi menjadi kandidat wali kota, si Zohran seleksi dulu dengan sesama partainya, yaitu Primari Demokrat. Lawannya namanya Andrew Chom lur. Andrew Chom udah malang buana, ibaratnya dia udah berkali-kali menjabat jadi pejabat tinggi lur. Dia sebelumnya menjabat jadi gubernur di New York, tapi karena dia punya skandal pelecehan seksual hingga akhirnya lengser.
Nah, saat itu saya kurang paham ya Lur, dia lengser karena dilengserkan atau karena lengser sendiri. Nah, dukungannya Andrew Com juga banyak dari Trump. Nah, Trump udah ngasih ultimatum tuh ke Zohran. Kalau Zohran itu jadi wali kota, nanti untuk dana federal ke New York itu akan dihentikan. Gila nggak Trump? Karena apa? Karena Zohran itu pro Palestina dan anti Israel, Lur. Sehingga banyak netizen atau banyak yang kontra sama Zohran menginginkan untuk Zohran mundur serta dideportase. Wah, Lur, gila ancamannya ya, Lur ya. Meskipun demikian, Lur, dia pantang menyerah dan pantang mundur. Dia tetap maju dengan pergerakannya. Zohran menguasai 13 bahasa, Lur, sehingga dia bisa dengan mudahnya berkampanye dengan banyak orang yang beda negara, Lur. Nah, dari situ Zohran ditemani dengan yang pendukungnya untuk berkampanye lewat yang tanpa bantuan siapapun. Nah, tanggal 24 Juni 2025 Zohran menang. Andrew Com cuman dapetin 36%. Zohran paling tinggi satu putaran yaitu 43,5% Lur. Wah, kelipatannya jauh banget ya, sekitar 7%-an. Akhirnya Zohran diangkat menjadi kandidat resmi nanti saat pemilihan wali kota Lur di bulan September kalau nggak salah. Itu bulannya pokoknya kalau nggak meleset ya Lur. Nah, doain aja semoga Zohran itu menang nanti di wali kota. Dan semoga Zohran selama proses menjadi nanti pemilihan wali kota tidak ada ancaman dan sehat walafiat. Amin. Bagi Zohran, seorang muslim dan imigran adalah bukan menjadi beban olehnya. Zohran malah bertambah kuat dengan menunjukkan identitasnya serta mempersatukan solidaritas warga. Jadi, semua perbedaan baik agama, ras, ataupun apapun itu dia persatukan. Sehingga tidak ada kesenjangan dan kegagalan untuk Zohran untuk mencapai kesuksesannya. Itu karena cintanya kepada rakyat dan karena rakyat cintanya kepada Zohran sehingga mereka bersatu. Ingat ya Lur, kisah Zohran itu bukan hanya sekedar kisah politik Lur. Zohran berani berdiri ketika semua orang mainkan dia untuk duduk. Zohran berani ngomong lantang di depan umum ketika orang menyuruhnya untuk diam. Dari kisah ini kita bisa belajar ya Lur, bahwa kita harus berani untuk melangkahkan kaki kita agar kita bisa berbicara tidak. Jika sedulurku semuanya merasakan sesuatu dari kisah ini, entah itu simpati, empati, rasa berkemanusiaan tinggi, terus rasa ingin berubah, berarti videoku ini mengena di hatimu Lur. Nah Lur, tapi jangan lupa di subscribe, like, serta komennya ya, tinggalkan pesan di bawah ini ya Lur. Karena semuanya itu bukan karena angka, tapi karena ingin melakukan perubahan secara nyata. Siapa tahu nanti giliranmu ya Lur untuk berubah. Terus tetap waras, tetap tulus, tetap semangat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.